Shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Kita masih mendapatkan kehidupan sampai hari ini. Biarlah kesempatan hidup ini kita gunakan dengan baik. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, kita buka hati kita terhadap kebenaran firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan dari kitab Amsal pasal yang ke-28 ayat yang ke-13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Firman Tuhan pada saat ini berbicara kepada kita tentang mengakui kesalahan. Bapak Ibu saudara kasih, ada banyak kehidupan orang-orang yang merasa kehidupannya sudah lebih benar dari orang lain. Sehingga apa? Untuk menutupi kesalahannya, Bapak Ibu saudara kasih, yang dikerjakan adalah menyalahkan orang, mengorek-orek kesalahan orang supaya jangan sampai kesalahannya itu terbuka kepada orang lain. Hal ini tidak boleh terjadi Bapak Ibu saudara kasih. Jangan kita menyangka dengan kita menyentuh atau membuka kesalahan orang lain, maka orang lain tidak akan membuka kesalahan kita. Kita tidak boleh berpandangan atau bertindak demikian Bapak Ibu saudara kasih. Hari-hari ini mari kita gunakan waktu ini dengan baik. Untuk apa? Untuk melakukan kebenaran firman Allah, untuk memperbaiki cara hidup kita, memperbaiki pola pikir kita, pola pandang hidup kita yang sering kali salah. Apalagi kalau mata ini sering suka untuk melihat kesalahan orang lain Bapak Ibu saudara kasih. Kita tidak menjadikan seseorang itu Bapak Ibu saudara kasih untuk hidup dalam kebenaran lewat teladan hidup kita. Tapi justru kita mengejar-ngejar orang itu lewat menuduh atau membuka kesalahan mereka. Hal ini kiranya jangan sampai terjadi kepada kehidupan kita yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Justru sebenarnya ketika kita melakukan kesalahan pelanggaran, kita harus memohon ampun kepada Tuhan. Ketika ada orang lain datang kepada kita dan menegur kesalahan kita, kita harus terbuka. Tidak perlu kita harus berkata, memangnya hanya saya sendiri yang bersalah, kamu juga punya kesalahan. Ini Bapak Ibu saudara kasih, kalau ini terus yang terjadi kepada kehidupan kita, kapan kita akan mau dikoreksi? Kapan kita mau diperbaiki? Tidak ada untungnya Bapak Ibu saudara kasih kalau kita menutupi kesalahan kita dengan cara membela diri kita dan melakukan apa saja. Tetapi justru kalau kita mengaku kesalahan kita, di situ sudah mulai terbuka kemurahan Tuhan bagi kita untuk menolong kita. Orang yang mengakui dosanya, dia akan mendapatkan kebaikan Tuhan. Di dalam surat 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Justru dengan kita mengakui kesalahan kita, pelanggaran kita kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah Tuhan akan menyucikan kita. Tuhan akan menolong kita untuk melepaskan diri dari kejahatan itu. Kalau kita kepada sesama, kita juga harus melakukan permintaan maaf, menyatakan bahwa kita salah kalau kita melakukan kesalahan itu. Itulah yang berkenan sebenarnya. Itulah yang benar di hadapan Tuhan. Ketika kita mengaku kesalahan kita, di situ orang akan memberikan kasihnya kepada kita. Jangan menyangka dengan kita menutupi dosa kita, pelanggaran kita, kita aman-aman. Tidak. Mungkin sesaat boleh saja. Tetapi satu saat ketika itu terbuka, apalagi itu kepada sesama kita, mereka akan berkata, kamu telah menipu aku, kamu telah mengecewakan aku. Dan di saat itu tidak akan ada lagi pintu terbuka bagi engkau oleh saudara atau rekanmu itu. Sebab itu Bapak Ibu saudara kasih, sepanjang hari ini mari kita jaga hidup kita dalam pekerjaan kita. Kalau kita melakukan kesalahan, mari segera kita bermohon ampun, kita mohon maaf, perbaiki segalanya. Sebab di sanalah kemurahan Tuhan akan turun atas engkau. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.